warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Kurniadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori kedua Universitas Jambi. Pada hari ini, Kamis 15 Desember 2022 akan mengambil video pembelajaran sebagai syarat unjuk kinerja atau KIN, yang mana materi yang akan diambil videonya adalah materi sel elektrolisis dengan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Istadatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda'il basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yang mana sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, lengkap kita hari ini? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kimia. Jadi yang ada di atas meja adalah bukunya, jangan buku yang lain. Ya, jangan buku yang lain. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat pekan lalu kita belajar apa? Oke, ya, silakan Ade. Sel elektrolisis. Ya, jadi pekan lalu kita sudah membahas tentang sel elektrolisis. Kita sudah membahas apa itu, kemudian komponen yang ada pada sel elektrolisis. Nah, untuk itu pada hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang komponen dan sebagainya. Hari ini kita akan melanjutkan. Nah, ada yang masih ingat? Hari ini kita akan belajar apa? Alfa. Iya, Anun. Reaksi pada elektroda, anoda, dan katoda. Ya, kita akan mempelajari reaksinya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, coba perhatikan video berikut. Sendok tembaga, isolasi hitam, botol plastik. Ya, standarnya warna hitam. Oke. Nah, jadi itu salah satu kegunaan dari elektrolisis. Nah, kalau di sini itu tadi yang melakukan penelitian ini disebut dengan electroplating. Electroplating atau bahasa Indonesianya itu penyempuhan. Jadi konsep dari penyempuhan itu adalah melapisi logam lain dengan logam lainnya. Logam lain di sini adalah logam yang disepuh ya. Logam yang disepuh itu maksudnya adalah logam yang mudah berkarat. Ya, logam yang mudah sekali mengalami perkaratan. Ya, contohnya apa? Besi, ya kan? Yang paling umum kita ketahui adalah besi. Itu adalah salah satu logam yang mudah sekali berkarat, atau bahasa kimianya itu mudah sekali mengalami reaksi oksidasi. Nah, mudah sekali mengalami reaksi oksidasi. Nah, untuk bisa menjaga umur besi itu menjadi lebih lama, salah satu teknik yang digunakan adalah electroplating atau dengan melakukan penyempuhan. Dengan kata lain, kita melapisi logam besi itu dengan logam yang lebih mudah lagi teroksidasi. Nah, maksudnya besi itu mudah mengalami oksidasi, kita lapisi lagi dengan logam yang lebih mudah lagi teroksidasi. Makanya, mengapa seperti itu? Agar logam yang lebih mudah mengalami teroksidasi itu dia lebih dulu dioksidasi. Contohnya apa? Nikel, krom, dan lain sebagainya. Nikel dan krom itu lebih mudah mengalami oksidasi daripada
besi. Nah, kalau kita letakkan di luar, maka kalau dia setelah mengalami ini dasarnya, kalaulah dilapisi dengan logam yang sebelah kirinya, maka logam-logam Na inilah yang akan teroksidasi. Al-nya yang akan teroksidasi. Kalau dia pakai kromnya yang akan teroksidasi lebih dulu. Bagaimana kalau yang dilapisi dia menggunakan logam yang di sebelah kanan? Nah, maka otomatis nih Fe-nya yang akan hilang duluan. Ya. Jadi kalau kita belajar sel volta beberapa pertemuan lalu kemudian elektrolisis, kita hanya membandingkan saja mana yang lebih mudah mengalami oksidasi atau mana yang lebih mudah mengalami reduksi. Cuma itu aja, mana yang lebih mudah. Yang lebih mudah pastilah yang akan dilakukan. Jadi itu ya, jadi hanya sesimpel itu sebenarnya kimia itu. Yang lebih mudah itulah yang dikerjainnya. Kalau yang lebih sulit itu tidak akan dilakukannya, itu sudah hukum alam, Berarti kalau kita mau menyepuh berarti pakai CR. Oke ya. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membagi ke 8 kelompok seperti biasa. Karena kita ada di lab, jadi hari ini kita akan menggunakan akses internet. Nah, jadi gunakanlah akses internet itu dengan bijak, dengan baik. Oke. Nah, kita akan bagi kelompok, ya. Oh, ada 13 ya. Oke, sudah. Kelompok sudah dibagi, kemudian sedikit ada LKPD. Jadi nanti jawabannya, ini ada sedikit materi tentang reaksi yang akan terjadi. Kemudian tulis nanti hasilnya adalah nanti di LKPD-nya. Nah, yang ditulis di LKPD itu adalah reaksi yang ada di katoda, kemudian reaksi yang ada di anoda, beserta alasannya. Kemarin kan sudah dibahas kan, syarat-syarat alasannya itu sudah banyak syaratnya. Reaksi di katoda syaratnya apakah dia lelehan, leburan, kemudian cairan, kemudian ini ada lautan. Cek mana yang lebih mudah mengalami reduksi. Yang di anoda juga nih, cek elektrodanya apakah dia inert atau tidak inert. Ini dia tidak bereaksi, kemudian ini yang kalau yang inert gimana reaksi yang terjadi di elektroda di katodanya. Kalau yang di anodanya, kalau yang tidak inert gimana reaksi yang terjadi di anoda. Karena di sini ada akses internet, jadi silahkan perkaya literasinya, kan memang sekarang zamannya literasi. Jadi ini hanya untuk stimulus saja. Literasinya nanti tinggal dilengkapi di internet. Jadi ini ada LKPD-nya, terbagikan. Apa sih? 1, 2, 3, 4, bukan ya. Nah, untuk kelompok yang ini kita tolong di distribusikan ke belakang. Nah, web yang akan dipakai adalah sudah dibuat simpel. Oh ya, ini aja nih. Nah, webnya adalah ini dia. Pastikan ya sedikit B-nya kecil ya, B-nya kecil.
link yang akan dibuka adalah ini ya. Ini ya, link yang akan dibuka itu. Coba kita kesini dulu. Ada yang bisa berhasil? UKIN. Ya, harusnya kesini nih. Rumah belajar virtual kan. Nah, harusnya kesini. Aku Nah, oke. ada tak masuk? Dah? Udah. Itu lagi proses. Apa tadi tak? Ulang Bitly. Nih. Uji kinerja. Oke. Tidak ada jaringan. Tidak jaringan. Ada yang masih masalah dengan jaringan? Loading. Kata nanti sini dulu. Oke. Sudah? Yang berapa sih belum? 1, jadi 4 ya? Udah. Oh iya, oh, Udah. sudah. Yang belum siapa? Belum tak? Tidak dapat dijawab. Sini gimana ya? Kelompok 1 tek. Antum dapat yang elektronik dapat yang ini CUS apa? Kalau antum apa sih? Ada yang O3. Apa ya? Oke. Berapa menit teman? Dah, baru mulai. Oh, baru mulai. Terus apa? Baby, udah bisa ngapain lagi, Bi? Itu antum masih 2 menit tak? Masih 6 lagi. Oh, siap. Tidak beraksi dan selain TTC sama AU tadi. Nah, kalau misalkan dia inert, nah kita lihat di sini. Nah, di contoh yang di apa nih elektrodanya CC ini kan termasuk inert kan? Nah, tidak. Kelompok 3 gimana? Aman? Aman Ustaz, alhamdulillah. Sedang mengerjakan Ustaz. Berarti ini yang dibuktikannya yang di katode ini. Ya. Ustaz, elektronik tadi C ya? Elektrodanya C ya betul. Jadi perhatikan elektrodanya ya. Karena di anoda elektrodanya itu yang berpengaruh. Elektrodanya Na berarti. Berarti kalau ini elektrodanya Na ya, Pak? Ustaz. Elektrodanya ini. Oh, ini. Apa nih elektrodanya? Kebiasaan. Kebiasaannya sudah berubah. Pakai gitu. Karbon. Nah, elektrodanya karbon. Oh, elektrodanya ini tadi karbon ya. Elektrodanya karbon. Ini biar nampak layarnya juga. Oke. Ini kan katodenya tadi. Nah, Ini anodanya. ya. Habis itu gimana lagi? Nah, dicek. Bener dak reaksi di katoda itu reduksinya Cu. Reduksinya CU. Cu betul dak reduksi Cu yang direduksi, kemudian yang di anoda betul dak Cl-nya yang dioksidasi. Berikan alasannya. Nah, begitu dia.
asamnya pasti 2H2O tuh. Sisa asam oksi pasti 2H2. Oh, Ya bukan NH2Cl karena dia elektrodenya C itu kan Mana yang masih ingat? ingat, jadi dia langsung jamin. Hasil ini ya, yang ini ya. Ini ya. Ini sebentar 2 Cl ditambah O2 gimana ya? ditambah 4 elektron. Katodanya minus, anodanya plus. Yang plus ya. Reaksinya? Reaksinya 2CuSO4. oh, oksigen tidak inert kan? Hah? Gimana? K Nyantumin alasan. Ah. Bener atau enggak? tambah elektron Nah nih. Kalau dia di katoda, maka perhatikan nih ada dua syarat nih. Yang pertama dia lelehan, leburan atau dia liquid, kemudian dia adalah larutan. Nah, di soal apa nih? Di sini apa nih? Larutan. Larutan. AL. Kok disentuh hilang? Nah nih, scroll dulu. Nah, lelehan. Contoh dia lelehan. Nah, berarti cek ke sini. Nah, ini lelehan nih, berarti sini nih. Maka yang direduksi adalah kation. Maka yang direduksi adalah kation. Nah, di sini kan Al2O3. Kationnya siapa? Coba Al nah itu. Al, maka yang direduksi adalah Al. Nah, ternyata di sini kan mintanya reduksi Al. Nah, ternyata betul ya. Nah, di katoda dia leburan, berarti kalau dia leburan maka kationnya yang sehingga persamaan reaksinya adalah ini reduksi Al. Nah, alasannya itu nanti yang dikemukakan. jadi alasan kenapa udah kayak ini karena dia lelehan. Dia betul. Kalau dia lelehan maka yang direduksi adalah langsung kation. Jadi Oke. Sebentar. Mengalami reduksinya. air lebih mudah Air reduksi daripada lebih mudah mengalami reduksi daripada K. K. Oke, sekarang jadi pertanyaan. Berarti kan reduksi air tuh di katoda ternyata dia reduksi kation. Bener dah tuh? Reduksi. Harusnya reduksi air kan? Ya, Nah, ternyata yang di soal reduksi katoda. Bener salah? Salah. Nah, tuh, jadi dibuktikan, pengen dibuktikan aja. Oke. Yang anoda juga gitu. Yang anoda Sama. ini udah air. Bener dah tuh yang dioksidasi air. Sekarang berarti kan di anoda lagi kan? Nah, ini anoda lagi nih. Mana anoda reaksi dia? Ini reaksi anoda. Inert. Sekarang dia elektrodanya apa tuh? PT. Inert bukan? Ya, Inert. Ya. Nah, ini inert. Ya, berarti elektrodanya tidak ikut. Maka kesini dia. Apakah dia sisa asam oksi? Ataukah dia bukan? Ataukah dia basa? sisa asam oksida. KOH. Berarti anionnya apa KOH? KOH. Anionnya adalah K plus ditambah dengan K plus tambah dengan ini tadi kan? Nih. KOH berarti kan K dengan OH ada? Ya. Nah, OH itu basa atau asam? OH tuh ini basah. Basa. Nah, kalau basa persamaannya gimana? Kalau basa persamaannya Oh, ini lagi. mana nih basa nih basa. Nah, kalau ada di sini putar ada. Ini ada basa nih. Nah, ini basa. Itu persamaan basa tuh. Harusnya persamaan basa kan? Nah, di sini yang dioksidasi adalah air, bener gak tuh?
Salah. Salah. Seharusnya bas. Harusnya. Seharusnya 2H2O. Itu harusnya. Harusnya ini kan, Iya, harusnya itu. Oke. Salah berarti ya? Berarti sebenarnya Oke. Itu ada keterangan salah. Salah. ini salah. NaCl lelehan atau larutan? Larutan. Nah, oke. Kami mana itu? Betul lah Tat? Ini NaCl tuh kalau dijabarin betul Na plus Ya, betul. ditambah Cl min. Gitu Ah. Tat. Nah, gitu. Berarti ini benar ya Tat ya? dia kan apa namanya elektrodanya kan juga C kan, C itu termasuk inert kan. Kalau inert berarti dia langsung berarti anodanya 2 Cl min jadi Cl2 plus 2 elektron gitu kan kan. Ya. Terus kalau katodanya berarti dia nih lihat kan katoda itu kan yang positif di sini kan Na, berarti Na itu kita lihat yang deret volta itu kan. Ya. Nah Na ini suka reduksi, jadi kalau suka reduksi berarti katodanya 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 amin gitu ya. Nah, gitu Tat ya. Oke, sekarang. Ini ngulang dari awal nih. Atau Duduk kan belum? Langsung, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Woi. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan presentasi dari pertanyaan dari tugas yang dikasih tadi. Jadi di sini kami mendapatkan soal larutan NaCl dengan elektroda C. Kali ini yang akan menjawabnya adalah Dina Elsa kepada Dina. Baiklah, di sini kalian mendapatkan larutan NaCl dengan elektrodanya C karbon. Di sini kita akan cari reaksi anodanya dan reaksi katoda. Kita awali dulu dengan reaksi katodanya. Nah, di sini kita NaCl ini Langsung ya, langsung. NaCl itu kan kalau dijabarkan jadinya Na plus Cl min. Nah, katoda ingat yang depan katoda positif, anoda negatif. Berarti yang katodanya yang Na plus. Karena dia bentuknya NaCl ini larutan, maka kita bandingkan di deret volta. Na itu terletak di mana? Ternyata Na ini dia suka reduksi. Jadi katodanya 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2HO min. Nah, itu reaksi katodanya. Kemudian reaksi anoda. Di sini reaksi anodanya ada inert dan tidak inert. Di sini elektrodanya C. C ini merupakan inert, termasuk inert. Maka kalau misalkan inert dia langsung saja anodanya menjadi 2 Cl min menjadi Cl2 ditambah 2 Cl. Itulah penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Insya Allah akan dijawab dengan Ali. Tidak. Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak. Siap. Jelas? Jelas? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di mana anoda. Jadi yang dikatakan di sini tertulis bahwa Al3+ ditambah 3E Al. Ini benar karena karena lelehan, jadi yang direduksi langsung AL-nya. Tapi kalau dia larutan, kita harus lihat dulu dari dari volta. Karena dia lelehan, jadi dia langsung AL-nya yang direduksi. Terus kalau yang anodanya di sini tercantum 2O2min jadi O2 plus 4T. Benar karena apa? Karena oksigen itu tidak inert. Jadi dia bisa direaksikan. Jadi yang langsung direaksikan langsung O2-nya. Gitu. Tapi kalau dia inert tuh PTCAU. Jadi itu harus harus gitu. Jadi yang dioksidasi langsung O2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas apa ada yang ingin bertanya? Tidak, kami tutup presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuh, hari ini kami akan mempresentasikan. Sebelum itu kami mau perkenalan dulu guys. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi kami yaitu Soalnya nomornya NaCl leburannya. NaCl lebur yang akan dilakukan oleh PD. Iya, Mama tuh. Jadi yang pertama kan ada katoda. Katoda itu ingat tentang depan, kalau katoda positif, anoda negatif. Nah, karena di sini kami dapat elektronnya karbon ya, jadi langsung. Nah, di sini NH karena dia Na+ ditambah E elektron menghasilkan jadi dia benar karena positif kan, katoda itu positif. Terus lanjut ke anoda. Terus kalau anoda itu kan kalau anoda itu kan elektronanya C. Nah, kalau C kan termasuk inert, karena kan kalau inert itu PTCAU. Nah, tengok di sini karena yang negatif itu Cl, makanya lah dia jadi 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Berarti itu reaksi anodanya. Oke. Berarti benar ya yang ada di Iya, benar sekali. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? ada yang Tidak. Coba. Pas. Cukup ya? ya Bu. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu ya penampilan dari kelompok hari ini. Jadi memang kalau untuk menentukan reaksi yang ada di anoda kemudian yang ada di katoda itu jangan lupa syarat-syaratnya. Di anoda itu ada syarat, kemudian di katoda juga ada syaratnya. Ya. Kalau untuk bisa menentukan reaksi di kedua elektron itu maka harus hafal syarat-syaratnya. Ya. Di sini sudah dijelaskan kalau di anoda ini yang diperhatikan adalah elektrodanya, apakah dia inert atau dia tidak inert. Kemudian yang di katoda ada dua juga nih yang diperhatikan, apakah dia lelehan, apakah dia larutan. Itu dia. Mana lagi yang bercabang nih? Nah, yang inert ya. Nah, Ya.
Ini nanti lihat nih anionnya apa nih? Apakah dia Basa. sisa asam oksi? Apakah dia bukan sisa asam oksi? Basa. Kemudian apakah dia Basa. basa? Kemudian soal tadi kelompok disti itu muncul nih yang baru lagi nih. Apa? Kedua ya. Ternyata yang dioksidasi adalah O-2 tambahan. Dia bukan termasuk sisa asam oksi. Lagi nih katoda. Nah ini lelehan. Nah di sini ya, apakah dia air yang direduksi atau kation? Nah, jadi pastikan beberapa syarat ini dihafal. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, kelas ya. Nah, untuk pekan depan kita masih menggunakan slide ini. Kita akan masuk materi yang baru. Bukan materi baru sih, materi lanjutan, yaitu tentang hukum Faraday. Paradise. Nah, di sini nampak ya, ada hasil berapa mol, berapa liter, berapa gram. Nah, ini semua bisa dihitung. Cara menghitungnya bagaimana? Ya, menggunakan hukum Faraday. Nah, untuk seperti apa hukum Faraday itu, maka minggu depan akan memberitahu jawabannya. Oke, Ustaz. Ya, jadi minggu depan kita akan belajar tentang hukum Faraday. Hukum Faraday itu hanya menghitung. Mungkin itu dari Ustaz. Sekali lagi ada yang masih ingin ditanyakan? Dah. Mas, oke cukup ya. Oke. Nah,